Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Saiful Umar Topan. Kebetulan Bapak menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan dan Sapras. Sebelum lanjut ke materi sekolah ramah anak, Bapak pengen perkenalkan dulu sekolah SMK Muhammadiyah 3 Kuningan ini yang beralamat di Jalan Raya Jalaksana nomor 188 atau anak-anak bilangnya Doski 188. Di sini ada beberapa jurusan, ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan TKR, TKRO, yang kedua TBSM, yang ketiga TKJ, dan yang terakhir, yang keempat TEI. Jadi keempat jurusan ini silahkan Anda memilih mana yang Anda suka, yang mana yang Anda benar-benar pilihan Anda dari hati nurani Anda. Silahkan memilih, karena semua jurusan ini emang planningnya untuk Bapak untuk dunia kerja. Sebelum Bapak masuk, sebelum masuk ke materi, Bapak hanya pernah itu aja. Ya mungkin di sini Bapak lanjut ke materi sekolah ramah anak. Ini sekolah ramah anak. Bagaimana menerapkan sekolah ramah anak di SMK Muhammadiyah 3 Kuningan ini? Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, penerapan sekolah ramah anak harus mencakup prinsip sebagai berikut. Yang pertama, non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, latar belakang orang tua. Ya jelas kita tidak di sini tidak ada diskriminasi disabilitas, gender, suku bangsa, agama. Ya kalau agama emang kita di sini agama Islam semua ya. Jadi dan latar belakang orang tua di sini tidak akan membeda-bedakan. Ya tidak. Apakah itu orang tua kerja di mana, anak itu siapa, anak pejabat di sini akan sama aja, anak tetap anak sekolah yang disamaratakan. Selanjutnya, kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Ya, jadi kepentingan terbaik yaitu kepentingan terbaik anak didik akan diprioritaskan di sekolah ini. Jadi jangan khawatir. Ada apa-apa aja tinggal secara baik-baik, tinggal bicara dengan pihak terkait seperti itu ya. Lanjut nomor 3, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan dan menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Ya jelas kita harus menghormati setiap anak, jangan saling mengejek atau apa aja, yang penting kita tetap sama, saling menghormati. Bukan sama anak aja, saya yang lebih, misalkan dari kelas 10 harus menghormati kelas 11 dan kelas 12. Begitu juga kelas 11 atau kelas 12 harus menghargai kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu ya. Selanjutnya ya, pengelolaan yang baik itu menjamin transparansi, partisipasi, keterbukaan informasi dan supervisi hukum di satuan pendidikan. Ya jelas ini ya. Di sekolah ini akan terbuka, ya, transparan, ya, jelas akan transparan karena apapun yang ada di sekolah kita seperti masalah tentang di dalamnya apa di luarnya, tetap SMK kita akan terbuka dan akan menyampaikan surat kepada orang tua. Selanjutnya ya, penerapan model teknik impact theory, yaitu dengan model pembelajaran siswa ini lebih dituntut akan tanggung jawab sendiri. Ya, ini karena kita karena anak-anak selevel SMK itu termasuk sudah dewasa ya, tidak sama dengan yang di SMP atau di SD. Jadi akan diberi dengan model pembelajaran dituntut akan tanggung jawab sendiri supaya mereka termotivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan sesuai kehendak hati mereka masing-masing. Ya, tapi maksudnya dengan sesuai dengan kehendak hati masing-masing itu dalam arti ada wadahnya. Jadi tidak seolah-olah kumacok saya akan melakukan seperti apa, tapi masih ada terfokus di jalan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Terus ya, ini akan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa lebih luasa mengeluarkan bakat dan kemampuan fisikomotorik dan yang mereka miliki. Dan hal ini akan menjadi hiburan ya, menjadi hiburan dari kejenuhan belajar dan menimbulkan semangat tarung, daya saing serta kemauan dalam kompetisi. Ya jelas. Ya, kalau di sini kalau kita melakukan dengan
benar-benar dan menjadi hiburan untuk mengusir kejenuhan. Di sini kita dibebaskan untuk melakukan kegiatan yang kira-kira seperti ya semacam hiking, bolehlah hiking ke gunung atau touring, tapi sesuai dengan standar ya. Oke, lanjut. Selanjutnya lebih mengutamakan saksi administrasi pada saksi fisik, namun lebih menekankan proses pembinaan daripada ya jelas di sini lebih mengutamakan sanksi administratif ya, bukan dari saksi fisik, itu bukan zamannya ya. Kita tidak akan memberikan saksi fisik tapi administratif. Selanjutnya, walaupun di sini ya untuk masalah biaya, kegiatan studi banding juga merupakan rancangan cukup baik diperlukan agar siswa lebih membuka wawasan. Di sini akan ada studi banding ya, studi banding misalkan kita melihat ke sekolah yang lebih besar atau yang lebih maju dari kita, dan kita bisa mengadopsi. Yang baiknya kita tiru, yang buruknya ya jangan. Oke. Lanjut, senantiasa menerapkan pemahaman dalam menyikapi hak hidup orang lain, sehingga dengan ini akan mengurangi kejadian bullying. Nah, ini yang jadi viral nih. Coba lihat di medsos atau di televisi, banyak yang atau dengan sebut bullying. Ya. Apa itu bullying? Bullying itu mengejek atau namanya kalau bahasa ininya mengejek, menyudutkan anak, menghina. Di sini tidak akan diberi kesempatan untuk membuli ya. Atau dengan seperti itu, kalau misalkan ada yang membuli atau apa, tinggal lapor ke sekolah, akan ditindak keras ya, karena bullying itu akan bertindak dengan hukum, bukan dari pihak sekolah. Kalau sekolah tidak akan dengan aparat kepolisian, tapi dengan adanya bullying ini akan terlibat dengan hukuman yang bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi jangan sampai menganggap ini hal yang sepele. Jadi di sini tidak akan terjadi hal yang bullying atau mengejek atau menghina.